Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang torsi. Jadi ikuti terus video ini sampai akhir ya. Torsi adalah penyebab benda bergerak berputar. Semakin besar torsi, maka semakin cepat benda berputar. Besar kecilnya torsi ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama adalah gaya yang diberikan kepada benda, dan yang kedua adalah panjangnya lengan momen. Nah, pertanyaannya, apa itu lengan momen? Ya, lengan momen itu adalah suatu jarak yang diukur dari poros putar dan selalu tegak lurus dengan gaya yang diberikan pada benda. Nah, di samping Pak Imam ini ada sebuah jendela. Nah, jika jendela ini Pak Imam dorong, maka jendela ini bisa saja bergerak. Ya, tentu bergerak berputar ya. Nah, berputar dengan porosnya adalah engselnya sendiri ya. Sekarang Pak Imam akan berikan gaya pada ujung salah satu sisi jendela ini ya, seperti ini. Ini adalah tampak depannya. Jika dilihat dari atas akan terlihat seperti ini. Perhatikan L di sini ya. Di sini L adalah lengan momen yang selalu tegak lurus dengan gaya dan pangkalnya selalu di poros putar benda. Perhatikan apa yang terjadi jika ini bekerja. Ya, jika gaya yang ini bekerja, apa yang terjadi? Ya, berputar. Nah, sekarang lokasi tempat bekerjanya gaya Pak Imam ubah seperti ini. Ya. Ini tampak depannya. Tampak atasnya seperti ini. Perhatikan lengan momen yang ada di sini ya. Lengan momennya juga berubah menyesuaikan dengan lokasi gaya. Perhatikan apa yang terjadi jika gaya dikerjakan. Ya, berputar juga. Nah, sekarang lokasi gaya Pak Imam ubah lagi seperti ini. Ini adalah tampak depannya. Tampak atasnya seperti ini. Perhatikanlah L. Lengan momennya juga menyesuaikan diri ya. Selalu istiqomah membuat diri tegak lurus dengan gaya. Loh, kok ada R? Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk membantu menemukan nilai L jika R dan F memiliki sudut tidak sama dengan 90. Perhatikan apa yang terjadi jika gaya dikerjakan. Ya, berputar juga. Dan ini yang terakhir, Pak Imam ubah lokasi dan arah gayanya. Arah gayanya sekarang menuju poros putar atau menuju engsel jendela. Artinya R dan F sudutnya 180 derajat. Ya, seperti ini. Dengan sudut ini L bernilai 0. Akibatnya tidak ada torsi di kasus ini, sehingga jendela tidak bergerak rotasi. Tidak bergerak kan? Ya, jika dikerjakan gaya pasti tidak bergerak. Nah, dari keempat lokasi bekerjanya gaya yang tadi, jika diasumsikan dari keempat lokasi tersebut gaya yang bekerja besarnya sama, yang manakah yang paling cepat bergerak rotasi? Yep, tepat sekali. Jawabannya adalah lokasi yang pertama. Ya, secara matematis torsi bisa kita tuliskan sebagai tau sama dengan F kali L. Itu gaya dikali dengan lengan momen. Lengan momen ini ingat bahwa lengan momen ini selalu tegak lurus dengan F. Loh, bagaimana kalau seandainya ada
lengan yang tidak tegak lurus ya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu itu kita sebut sebagai R ya, F sama R ya. Tapi ini R ini tidak selalu tegak lurus, tapi yang namanya torsi harus tegak lurus, berarti R nya harus kita paksa tegak lurus supaya menjadi L ya. Jadi kita kalikan dengan perkalian silang atau cross ya. Ini perkalian cross ini sebenarnya cross ini menyembunyikan sesuatu ya. Apa yang disembunyikan? Ya, jadi jika dijabarkan, cross ini sebenarnya menyembunyikan sin theta ya. Nah, sin theta. Oke, jadi torsi secara matematis bisa dituliskan seperti ini ya. Oke. Ya, jadi torsi itu dilambangkan tau ya. Nah, jadi ini adalah torsi satuannya Newton meter ya. Kalau F ya seperti yang kalian ketahui bahwa F adalah gaya, satuannya Newton. Sementara L itu adalah dengan momen jarak dari poros ya, dari poros putar ke gaya dan selalu tegak lurus dengan gaya, selalu istiqomah tegak lurus ya. Nah, sementara R itu adalah jarak dari poros ke titik tangkap gaya. Nah, ini tidak selalu tegak lurus ya. Nah, tidak selalu tegak lurus. Dan theta adalah sudut antara R dengan F. Torsi adalah besaran vektor ya. Yang namanya besaran vektor tentunya memiliki arah, memiliki nilai ya. Ya, sama dengan gaya. Gaya juga besaran vektor, memiliki arah dan nilai dan arah. Nah, karena ini adalah gerakan rotasi, artinya arah geraknya ya kalau tidak searah jarum jam ya berlawanan arah jarum jam, sehingga torsi ini bisa bernilai positif atau negatif sebagai tanda arahnya. Jadi di sini kita perlu membuat suatu perjanjian tanda nih, tanda apakah dia positif atau negatif itu arahnya kemana, apakah berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam. Nah, perjanjian ini tidak mutlak ya, tidak mutlak. Jadi kita buat perjanjian tanda dulu ya. Ini perjanjian tanda, ini untuk Pak Imam. Ini Pak Imam akan membuat perjanjian bahwa torsi akan bernilai positif ya jika gaya cenderung membuat benda bergerak berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau ada gaya yang bekerja pada satu benda dan bendanya itu kalau diberikan gaya tersebut akan lebih cenderung bergerak berlawanan arah jarum jam, maka torsinya akan bernilai positif. Nah, kemudian tentu torsi akan bernilai negatif jika searah dengan jarum jam ya. Ini perjanjian kita. Jadi ini akan kita gunakan sampai di akhir pembahasan tentang torsi. Jadi sebenarnya mau positif atau negatif itu sama saja sebenarnya, asalkan konsisten ya. Jika yang disebut di sini berlawanan adalah positif, maka harus konsisten. Jangan sampai nanti di tengah jalan yang berlawanan jadi negatif. Kalau kalian mau rubah jadi negatif, bisa nggak? Bisa, asalkan konsisten. Misalkan yang berlawanan, Pak Guru, saya maunya yang berlawanan yang negatif, yang searah yang positif, boleh, asalkan kalian konsisten. Tapi ini perjanjian untuk Pak Imam, jadi nanti kalau untuk pembahasan ke belakangnya tidak menjadi masalah ya. Jadi kita perlu sepakati dulu. Oke, selanjutnya torsi juga memiliki resultan dong. Ya,
jika ada dalam suatu benda banyak gaya yang bekerja dan itu membuat benda bergerak memutar, jadi resultan gaya itu juga akan membuat resultan torsi ya. Jadi resultan torsi itu sama juga dengan gaya, kita sebut sigma torsi. Sigma torsi ini ya bisa kita cari dengan menjumlahkannya ya, berapa torsi yang bekerja pada benda. Misalnya torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3 dan seterusnya sampai berapapun torsinya. Nah, tentang tanda positif atau negatif ini kita gunakan perjanjian tanda yang ini ya. Jadi tandanya di sini ini positif atau negatif pada resultan torsi ini, yang menentukannya adalah perjanjian tanda yang ini ya. Jadi resultan torsinya seperti ini ya. Oke, contoh sekarang seperti ini. Ada sebuah benda ya. Nah, ini anggap saja benda. Nah, sekarang benda ini Pak Imam paku di tengah. Ini sebagai porosnya ya. Ada paku, jadi ini bisa bergerak bendanya. Jadi sekarang benda ini Pak Imam kasih gaya di sini ya. Gaya di sini ya. Di sini ini adalah gaya F1 ya. F1. Kemudian Pak Imam kasih gaya ke sini satu lagi. Sini. Inilah F2. Kemudian Pak Imam kasih gaya lagi di sini ya. Ini F3. Nah, sekarang kalau ditanyakan berapakah resultan torsi dari gaya-gaya yang bekerja. Nah, jadi berapa resultan torsi yang dialami oleh benda ini ya, benda ini. Kita bisa hitung. Caranya bagaimana? Ya, jadi namanya torsi kan punya lengan momen. Namanya lengan momen harus tegak lurus ya dengan gayanya. Nah, sekarang tegak lurus dengan gaya berarti yang mana nih? Yang ini ya, untuk F1-nya. Oke, kita hitung dari sini ya. Oh, berarti ini adalah R1. Nah, untuk yang F2-nya, F2, ingat lengan momen harus tegak lurus, berarti yang ini. Oke, berarti ini adalah R2 ya, R2. Atau Pak, kan tadi katanya L yang tegak lurus, bukan R. Oh, boleh, mau pakai L atau R boleh, tapi ini kan udah tegak lurus Pak Guru ya. Oke, kita ganti jadi L1, ini jadi L2. Oke, sekarang untuk F3 ini kan gayanya menuju ke poros ya, menuju ke poros, artinya tidak ada yang tegak lurus dong. Iya, berarti nggak ada L. Iya, nggak ada L, berarti nilai L nya itu 0 ya, nggak ada kan. Iya, jadi kalau diminta menghitung resultan torsinya, nah sekarang kita lihat resultan torsi di sini. Di sini akan berlaku perjanjian tanda yang ini, positif atau negatif. Nah, sekarang lihat F1. F1 inilah gaya yang cenderung membuat benda ini berputar berlawanan arah jarum jamnya. Kalau diberikan gaya seperti F1 ini kan kira-kira bendanya akan berputar berlawanan arah jarum jam, betul? Iya, jadi torsinya nilainya positif atau negatif? Positif karena berlawanan, berarti nilainya positif dari torsi 1 ya. Ya, positif torsi 1 ya. Oke, sekarang untuk yang kedua, F2 ini adalah gaya yang jika dikerjakan pada benda cenderung akan membuat benda berputar searah atau berlawanan.
berlawanan juga. Oh, berlawanan ya, berlawanan arah jarum jam. Berarti kalau berlawanan nilai torsinya positif, berarti positif torsi 2. Nah, bagaimana dengan F3? F3 kan ini tidak membuat benda bergerak melingkar atau tidak membuat benda bergerak rotasi, betul? Ya, berarti ditambah 0 saja ya. Oke, berarti sigma torsinya adalah torsi 1 tambah torsi 2 ya. Berarti sigma torsi di sini sama dengan torsi satunya F1 dikali dengan L1 ya, ditambah dengan F2 dikali dengan L2 ya. Oh, begitu. Iya. Karena ini sudah tegak lurus nih ya, sudah tegak lurus. Oke, berarti sigma torsinya adalah untuk benda ini, kasus yang ini, F1 kali L1 tambah F2 kali L2. Oke, supaya lebih paham, sekarang kita coba contoh soal ini. Pada sebuah silinder bekerja 2 buah gaya. Gaya F1 besarnya 4 Newton. Jadi yang ini besarnya adalah 4 Newton ya. Jika momen gaya total yang dialami silinder adalah plus 1 Newton meter, hitung besar gaya F2, di mana L1 adalah 25 cm ya. L1 yang ini ya. Yang ini 25 cm dan L2 nya 4, L2 nya 10 cm. Yang ditanyakan adalah F2 nya. Oke, kita tuliskan dulu apa yang kita ketahui dari soal ya. Yang kita ketahui dari soal di sini adalah ada F1-nya. F1-nya besarnya 4 Newton. Nah, dimana L1-nya sendiri di sini 25 cm. Kalau jadikan jadi meter berarti 0,25 meter. Harus jadikan meter ya. Harus dijadikan meter karena harus jadikan SI ya. Ini satuannya meter dalam SI. Kemudian yang kedua yang diketahui itu adalah L2-nya. L2-nya di sini ada 10 cm, berarti 0,1 meter. Nah, di sini ada kata kuncinya di sini. Jika momen gaya total yang dialami silinder adalah plus. Nah, momen gaya ini sama dengan torsi ya. Momen gaya ini sama dengan torsi. Jadi kita tuliskan di sini sigma torsi karena dia bilang momen gaya total ya. Momen gaya total berarti sigma torsinya ya. Sigma torsinya sama dengan 1 plus 1 ya. Newton meter plus 1 Newton meter. Nah, sekarang kita jawab. Yang ditanyakan belum nih. Yang ditanya adalah F2-nya ya. F2-nya berapa? Oke, kita jawab. Jadi seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa sigma torsi itu sama dengan nah, untuk kasus ini coba lihat gaya oleh F1 ini akan membuat menghasilkan torsi positif atau negatif. Coba ini kalau F1 dikerjakan maka akan membuat benda cenderung berputar searah jarum jam, berarti negatif ya. Berarti torsi yang dihasilkan adalah nih negatif torsi 1. Nah, sekarang oleh F2 ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ini gayanya cenderung membuat benda ini berputar berlawanan arah jarum jam ya. Kalau berlawanan positif, ingat perjanjian tandanya positif ya.
Oke, kita jabarkan. Min torsi 1, karena L nya ini sudah tegak lurus ya, jadi kita tidak perlu membuatnya tegak lurus. Jadi ini sudah L, sudah tegak lurus. Jadi F1 kali L1 ditambah dengan F2 kali L2. Oke, sekarang kita masukkan nilainya. Ternyata torsi sigma torsi ini nilainya 1 ya. 1. Negatif F1 nya tadi berapa? 4 ya. L1 nya itu 0,25 ditambah dengan F2 nya yang ditanyakan. Kemudian L2 nya itu 0,1, sehingga ini kalau jabarkan jadi 1 sama dengan 4 kali 0,25 jadi min 1 ya, tambah dengan ini yang ditanyakan adalah F2 kali 0,1, sehingga 0,1 F2 ya, ini sama dengan ya, ini pindah luas jadi 2, 1 tambah 1 ya. Jadi F2 nya akan menjadi 2 per 0,1 sama dengan 20 Newton ya. Jadi ini adalah besar F2 nya ya.